penulisan tagline. Nah, misalnya nih ya, mungkin teman-teman bisa familiar dengan ini. Silahkan kalau misalnya mau unmute atau nulis di chat silahkan ya. Kalau misalnya ada yang bilang Indomie, jawabnya tuh apa tuh lanjutannya? Seleraku. Nah, terus kalau misalnya ada Rexona, setiap saat. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Itu biasanya ditulis sama copywriter gitu. Jadi mereka fokus pada pembuatan tagline untuk promosi produk mereka. Apa bedanya copywriter sama content writer? Kalau content writer itu fokusnya untuk menuliskan konten gitu. Jadi dia bakal ngeriset, membuat draft, kemudian membuat detail konten yang nanti bakal dipublish sama admin gitu. Oke, lanjut. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar tentang digital marketing secara basic itu di Google Digital Garage itu ada kelas gitu, atau ya nama channel kalau nggak salah Revo gitu, atau ambil kelas-kelas creative writing atau kelas digital marketing yang diselenggarakan oleh lembaga, karena biasanya tuh karena online gitu ya, jadi banyak kelas-kelas yang diselenggarakan gratis oleh lembaga-lembaga NGO biasanya. Nah, job desk dari content writer itu apa aja sih? Yang pertama itu identifikasi audiens. Jadi kalau kita udah tahu audiens kita, misalnya di ICS itu fokus kita kan ke pemuda ya, pemuda SMA, umur-umur SMA masuk ke kuliah gitu. Jadi kita bisa tahu penggunaan bahasanya nanti, terus slang atau mungkin jokes-nya yang pengen kita bawakan di konten kita, dan juga nanti pembawaannya di media sosial kita. Kemudian riset. Kalau kita udah tahu audiens kita itu siapa, kita bakal punya gambaran kira-kira mereka itu biasanya berbicara tentang apa, melihat tentang apa, atau mungkin berita apa atau bahan bacaan apa yang mereka bicarakan gitu. Nah, dari situ bisa jadi sumber ide kita. Kemudian yang ketiga ada drafting. Kalau misalnya kita udah punya gambaran besar ide konten, content writer itu bakal nge-breakdown ide-idenya itu semakin kecil gitu. Misalnya kalau misalnya ide besarnya tentang sejarah Kabupaten Ketapang, fokus ke slide pertama itu tentang judul apa yang bakal diangkat. Slide kedua mungkin bahas tentang kerajaan yang pernah menduduki Ketapang. Slide 3 mungkin tokoh-tokoh yang berperan untuk lahirnya nama Ketapang gitu. Jadi bakal di breakdown per slide. Kemudian pemilihan bahasa tadi tergantung sama audiens kita gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk mencari target audiens kita. Yang pertama itu latar belakang mereka. Misalnya mereka anak SMA sama anak yang kuliahan semester atas itu kan bakal beda ya bahan pembicaraan mereka gitu. Jadi kita bisa lihat nih secara garis besar audiens itu bisa dilihat di fiturnya Insight di Instagram. Mungkin teman-teman apalagi yang house-nya ICS ya udah punya masing-masing udah punya akun Instagram, boleh tuh nanti dicek-cek kira-kira followernya akun Instagramnya itu kisaran umur berapa, cowok apa cewek gitu. Kemudian pertanyaan kedua yang bisa diajukan tuh apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka rasakan, lihat, bicarakan. Ada satu contoh nih ya, mungkin teman-teman kemarin pernah juga merupakan bagian dari tren ini gitu. Yang kemarin ada tren McD sama BTS kolaborasi itu. McD makanan, BTS itu hiburan ya. Kalau kita pikir-pikir, mungkin akun-akun yang bisa mengangkat tren ini paling cuman akun yang fokus pada makanan, promosi makanan, atau akun yang fokus pada hiburan atau fanbase-nya BTS gitu kan. Tapi kenyataannya nggak cuma dua akun itu yang mengangkat trending McD dan BTS. Ada juga bahkan ada akun lingkungan yang berhasil melihat angle yang berbeda dari trending ini gitu. Misalnya ada akun lingkungan yang melihat tren McD BTS dari sisi recycle-nya, bagaimana si fan-nya BTS itu melakukan recycle dari barang yang mereka beli gitu. Jadi apa yang audiens lihat yang menjadi tren di audiens itu bisa kita angkat untuk jadi bahan konten kita gitu. Dengan begitu engagement kita itu lebih tinggi.
Bahkan aku sendiri pernah kayak riset gitu ya dari akun lingkungan. Jadi mereka ini fokus pada postingan rutin lingkungan dengan ada satu postingan tentang McD BTS. Jumlah likes mereka, komen mereka itu jauh lebih tinggi ketika mereka memposting McD BTS daripada postingan rutin mereka gitu. Jadi mereka mampu melihat peluang itu. Kalau misalnya teman-teman merasa cara ngomongnya kecepatan gitu ya, kabarin ya. Atau mungkin nanti Kak Chandra ngingetin, soalnya nggak ngeliat chat. Kemudian kita lanjut ke riset. Kenapa sih riset itu penting bagi content writer? Yang pertama itu kita pengen membuat akun atau postingan yang informatif untuk menstimulus para audiens buat berpikir. Karena kita nggak mau ya, apalagi Impact Circle School yang value yang kita angkat itu pendidikan, tetapi kita posting nggak ada bahas tentang pendidikan gitu. Jadi salah satu adanya value kita itu supaya adanya riset itu supaya kita bisa ngelihat satu jalur gitu dengan value yang kita angkat. Yang kedua, riset itu menunjukkan kita bakal menampilkan materi yang jelas dan sumbernya kredibel dan bisa membangun trust. Kalau misalnya kita update konten-konten yang berasal dari sumber yang jelas gitu, misalnya jurnal atau media sosial yang mainstream gitu ya, itu bisa membangun trust dari audiens. Kalau misalnya kita udah bangun trust, itu audiens bakal kepo nih, kepo dengan konten kita. Misalnya hari ini kita posting tentang kenapa pendidikan di Kabupaten Ketapang itu banyak masalahnya gitu. Setelah kita satu konten itu, mungkin ada yang tertarik dengan konten kita, mereka bakal scrolling ke bawah. Mereka kepo gitu kan ya, dengan adanya trust, kemudian kepo, nanti bakal lahir satu audiens yang loyal. Nah, enaknya kalau ada audiens yang loyal itu mereka bisa nge-share, nge-like, komen, bagikan konten-konten kita itu tanpa harus diminta atau disuruh gitu. Jadi mereka tuh kayak promosi akun kita tanpa kita memintanya. Nah itu caranya, salah satunya dengan menghasilkan konten-konten yang diambil dari sumber yang terpercaya. Kemudian yang ketiga itu riset juga menghindari hoax. Kita nggak mau nih ya, apalagi secara internal ICS itu dibangun udah 1 tahunan dan fokus kita ke branding, tiba-tiba kita posting satu konten yang diketahui orang banyak atau hoax gitu. Kita udah susah-susah branding selama 1 tahun, kemudian kita upload satu konten yang hoax. Nah itu membuat kepercayaan audiens kepada akun kita itu menurun gitu. Masa gara-gara postingan 1 tahun yang kita udah bangun itu hancur gitu kan. Nah, kita udah riset nih, gimana cara kita menyampaikan materi yang pengen kita bagikan di media sosial itu lebih ditangkap dan tertarik gitu dari audiensnya. Ada metode namanya AIDA. AIDA itu singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Seperti yang kita ketahui, kalau di Instagram itu kan dengan mudahnya kita bisa scrolling gitu ya. Jadi kita harus punya headline, judul yang menarik. Selain judul, kita juga harus bisa gambar di awal itu harus gambar yang high quality gitu. Jangan sampai udahlah pasaran istilahnya gitu, terus gambarnya pecah lagi. Gimana cara kita menarik minat audiens untuk kepo ke dalam konten selanjutnya, slide berikutnya. Kemudian ada interest, setelah audiensnya stop gitu ya, stop di satu postingan kita, mereka tertarik itu dengan membaca slide-slide berikutnya. Kalau misalnya di microblog mungkin dengan membaca, kalau di reels dengan melanjutkan menonton gitu. Kemudian desire itu ketika audiens merasa terhubung atau relate dengan masalah yang kita angkat. Jadi pastikan masalah yang kita angkat atau konten yang kita angkat itu mungkin istilahnya rada-rada berat gitu, tapi cari momen yang bisa kita hubungkan dengan pengalaman audiens gitu, sehingga audiens itu merasa oh ternyata terjadi di sekitar kita kok gitu. Kemudian yang terakhir ada action. Action ini terakhir ketika mereka udah merasa terhubung dengan konten yang kita buat. Action ini bisa berupa like, comment, share, mention. Kalau misalnya lembaga yang lebih besar gitu ya bisa subscribe email atau kunjungan ke website. Tergantung kita maunya ngapain. Kalau misalnya branding di tahun pertama itu biasanya like, comment,
follow gitu follow-nya. Oke. Itu metode AIDA. Juga karena ini ada sistem AIDA tadi di judul itu makanya kenapa ada namanya clickbait. Nggak disarankan, tapi salah satu alasan kenapa ada clickbait itu supaya audiens itu kepo sama materi yang kita sampaikan gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke microblog. Oke, mungkin ada 1-2 orang yang pengen ngasih pendapat dari cover dari judul ini. Kak Chandra mungkin boleh bantu, kira-kira ada nggak yang raise hand gitu? Nah, teman-teman ada yang mau share screen? Yang mau berpendapat nih untuk ini dari judul ya, bisa kelihatan nih. Ada yang pengen pendapat? Ya. Boleh raise hand atau langsung mikrofon diaktifin juga boleh. Mic-nya. Ayo. Berani berpendapat. Oke, ada satu orang siapa pendapat ya nih? Kalian gitu. Muhammad Al-Fatih, silakan Dek. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Menurut Fatih pribadi, di sini pada judul kan melanjutkan pendidikan di negeri orang, mengajarkan Maudi hal ini. Ini tuh isinya mungkin mengenai kesan dan pesan atau pengalaman yang didapatkan Maudi Ayunda ketika ia melakukan studi di luar negeri atau di negeri orang lain, dan dia tuh pengen nge-share lagi atau memberikan kesan dia lagi di sana itu kepada kita selaku pelajar-pelajar yang ada di Indonesia gitu sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Fatih. Mungkin ada lagi yang pengen jawab selain Ya, dari judul ya? ada di luar Queen ya, judul nih. silakan Queen. Dengerin kan? Kedengeran. Ya, kedengeran. Oke, ya, jadi kalau menurut pendapat aku, BTW ini gimana ya? Tadi yang disampaikan sama siapa tadi? Aku nggak tahu siapa namanya. Itu Fatih. udah benar sih menurut aku. Maksudnya kayak aku mengekspektasikan konten selanjutnya itu bakal kayak gitu sih. Tapi kalau menurut aku ini judul di sini agak membingungkan gitu sih. Itu sih Kak yang aku tangkep. Kalau Kayak misalnya bingung aja ini mau ngejelasin apa gitu. Harus dipikirkan, dibaca berkali-kali dulu gitu. Kalau aku ya. Oke, jadi ada 2 pendapat. Tadi ada yang bisa menebak isi selanjutnya, ada yang masih bingung dengan judulnya karena mungkin terlalu umum gitu. Satu lagi dari gambar, jangan dari judul, dari gambar. Kira-kira apa sih yang kalian rasakan ketika melihat gambar ini? Oke, satu lagi silahkan, siapa nih? Oke, ayo Kan teman-teman. kemarin juga kita udah belajar branding ya? Iya, benar banget. Nah, kemarin ada dibahas sedikit sama Kak Chandra. Boleh silahkan. Dari gambarnya jelas banget sih sebenarnya ya. Gimana teman-teman? Gak apa-apa. Oh iya Kak, kalau boleh aku pendapat lagi untuk menjawab pertanyaan yang untuk menjawab tadi pendapat yang merasa tidak jelas akan ini, mungkin aku ngerasanya di sini itu memang disampaikan itu membuat orang itu untuk penasaran, sehingga dari judul aja tuh mungkin bukan tidak jelas ya melihatnya, tapi agak kurang rinci dan mendalam aja, sehingga dengan judul seperti ini tuh bisa menarik orang banyak untuk wah apa nih isinya gitu, jadi orang tuh mau nge-slide gitu. Menurut aku sih gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Fatih. Oke, itu tambah dari Fatih. Ternyata bukan gak jelas maksudnya itu, mungkin supaya mereka lebih mau lagi membaca slide berikutnya gitu. Oke, satu lagi tadi gambar, mungkin ada yang pengen nyampein pendapat. Kayak gimana teman-teman? Ayo, anak impactor, kamu menjadi leader toh, harus speak up. Iya, kayak setiap jawaban valid kok gitu. Jadi jangan pernah merasa atau kalian nggak dengerin ya, weh. Oke. Atau aku Mungkin tunjuk ya. Ya mungkin masih takut. Tapi nggak mungkin lah ya anak-anak impactor takut, cuman ini kan forumnya online gitu dan internal lagi.
Apalagi nanti kalau misalnya disuruh buat ngomong dengan forum yang lebih besar. Jadi terima kasih tadi Queen sama Fatih udah nyampaikan pendapatnya, kurang lebih kayak gitu. Kita udah punya judulnya cukup besar untuk narik perhatian mereka. Juga nggak di-spill semuanya di judul ini karena harapannya mereka bisa lanjut baca ke slide-slide berikutnya. Kemudian dari gambar kita bisa lihat nih, gambar mendukung dari judul ini karena pendidikan gitu ya. Jadi gambar yang diambil itu dari Instagramnya Modi, itu ketika kelulusannya Modi. Kemudian juga kemarin pernah ada dibahas sama Kak Chandra, kita bakal nge-share foto-foto latar belakang konten itu dengan gambar orang gitu. Supaya kenapa? Karena orang itu bisa menyalurkan emosi. Jadi harapannya mereka bisa terhubung gitu dengan konten yang kita bawakan. Oke, selanjutnya dari isi. Isinya sebenarnya ada beberapa slide gitu, jadi aku ambil slide yang kedua aja sebagai intro. Mungkin ada yang pengen menyampaikan pendapat dulu dari isi, dari slide kedua lah ya. Belum terlalu dalam, tapi mungkin bisa menebak atau pengen ngasih pendapat gitu. Gimana? Mungkin dari tata letaknya, tulisannya. Ayo. Kemarin kita udah Apa belajar juga kan teman-teman, Iya. yang ngekritik itu kan satu-satu kita ada bedah ya. Mungkin ya, ini penting juga loh apa ya, skill untuk menilai gitu ya. Ya. Itu bukan untuk menjatuhkan ya gitu. Nah, kata Fatih, hashtagnya agak ketutup dikit. Nah. Oke, thank you Fatih. Ini ada Kristi nih, angkat tangan. Oke, silakan Boleh Kristi. Kristi. Halo, selamat malam. Kedengar nggak ya suaraku? Kedengeran. Oke, kalau menurut aku tulisannya ini udah udah pas banget, nggak terlalu panjang, jadi bikin kita nggak males bacanya. Terus untuk jaraknya juga udah oke, jadi enak bacanya. Terus besar kecil fontnya juga udah pas sih menurut aku Kak. Tapi ya kata Fatih itu hashtagnya agak ketutupan dikit. Oke. Thank you Kristi. Terima kasih. Sama-sama. Oke, jadi tadi Fatih dan Kristi udah menyampaikan pendapatnya, ada kritik juga, ada yang yes gitu ya. Kritiknya lumayan detail ya tadi ngelihatnya. Aku aja gak sadar gitu, ternyata tabrakan sama hashtag. Thank you Fatih. Kemudian karena ini slide kedua ya, jadi kita nggak bakal langsung ke klimaksnya. Kita pengen para pembaca itu terbawa suasana gitu. Jadi kita bawa latar belakangnya kenapa sih, apa yang pengen diangkat gitu. Karena tadi judulnya pendidikan, di slide kedua kita bahas tentang pendidikannya di mana gitu, di Stanford. Dan barusan Modi lulus kan dari Stanford, jadi ambil latar belakang itu dulu. Jadi baru slide kedua, 3, 4, dan seterusnya baru cerita tentang nilai-nilai apa saja yang mau didapatkan dari belajar di Stanford itu. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat isi gitu. Yang tadi, karena kita udah belajar AIDA ya, jadi kita nggak langsung ambil ke klimaksnya, tapi kita bangun ceritanya perlahan. Pilih kata-kata yang singkat, jelas, dan hindari typo gitu. Kenapa? Instagram itu karena kita fokusnya ke Instagram gitu ya. Instagram itu media sosial yang fokus pada visual. Beda sama Twitter gitu kan. Karena Instagram fokus sama visual, kita harus pastikan tulisan kita itu lebih singkat gitu, jelas, dan gambarnya lebih banyak. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen nge-highlight beberapa bagian yang menurut kalian penting dan audiens harus tahu, silahkan tambahkan misalnya kotak atau enggak lingkaran gitu di kata-kata yang penting. Kemudian pemilihan bahasa yang tepat. Sebelum kita upload, kita cek lagi nih, atau mungkin kita pengen minta bantuan teman-teman untuk ngecek kira-kira mereka paham gak sih dengan bahasa yang kita bawakan. Yang terakhir, jangan takut kritik. Karena dengan kritik itu kita bisa tahu di mana salah kita dan kita bisa perbaiki. Jadi nggak terus-terusan salah. Sebelum kita pindah ke slide terakhir gitu, ada beberapa tulisan yang populer dan bisa kita angkat sebagai ide konten kita. Yang pertama itu tulisan yang menggugah emosi gitu. Orang relate dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua mengedukasi. Ada nilai-nilai yang pengen kita share, nggak harus yang ribet gitu. Misalnya kenapa sih pendidikan itu penting? Kenapa sih masker itu
perlu dipakai, kenapa sih harus pakai layer 2 maskernya gitu. Jadi ini apa ya, konten-konten edukasi yang sifatnya tuh ringan, tapi kita konten edukasi yang mungkin agak ribet tapi kita ubah jadi ringan dari bahasa yang kita pakai. Kemudian konten yang menginspirasi, tujuannya tuh supaya terjadi perubahan pola pikir dari audiens kita. Tipsnya juga silahkan hubungkan pengalaman pribadi ke dalam tulisan atau konten kita supaya audiens itu relate sama materi yang kita bawakan. Nah, salah satu cara kita menyampaikan materi yang kita bawakan di microblog gitu ya, ada namanya metode storytelling. Jadi storytelling itu bawakan kontennya itu dengan berharap audiens bisa membayangkan atau mengimajinasikan apa yang kita tulis gitu. Jadi kita nggak bangun itu langsung klimaks, tapi kita bangun perlahan supaya mereka bisa membayangkan step-stepnya. Beberapa teknik penulisan storytelling. Kalau nggak salah ICS pernah angkat ini dengan bantuan kontributornya gitu. Beberapa tahapan penulisan storytelling. Yang pertama ada monomyth. Monomyth itu penulisan dengan mengangkat hero's journey, kisah inspiratif dari seorang yang dari perjalanan sulit sampai sukses. Yang kedua ada false start. Jadi kita angkat satu kesalahan atau kegagalan seseorang diikuti sama usaha inovatif dalam memecahkan masalahnya. Yang ketiga ada spark line. Itu ada masalah sosial yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana harusnya itu terjadi, diikuti sama how to take an action atau step-stepnya, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Itu jadi ada metode penyampaian yang namanya storytelling untuk membawakan konten microblog kita. Nah, ini yang terakhir. Di slide terakhir, kayaknya slide ke-5 apa ke-6 gitu. Mungkin ada satu orang yang pengen menyimpulkan dari pertanyaan di slide terakhir ini, siapkah kamu menjadi pelopor inovasi masa depan dengan mulai mengembangkan rasa ingin tahu itu? Apa sih tujuan dari kreator dengan menampilkan pertanyaan ini di slide terakhir? Jadi kan di action, di AIDA tadi ada action. Ada beberapa action yang diharapkan bisa dilakukan sama audiens. Kira-kira action mana nih yang diharapkan sama kreator? Oke. Coba satu orang deh. Teman-teman, ada kepikiran nggak sih? Siapa nih? Oh, ada nih. Oh, Alika. Silakan Alika. Aku jawab ya. Komentar, Kak. Oke. Thank you. Simple, pada jelas ya, benar. Jadi pertanyaan ini diharapkan ada komentar yang ditinggalkan sama pembaca setelah membaca slide-slide tadi. Dan mungkin dari sini juga teman-teman bisa lihat ada kata-kata ingin tahu. Jadi salah satu value yang diangkat dari apa yang didapat Maudy selama belajar di luar negeri itu adalah mengembangkan rasa ingin tahu gitu. Jadi bisa jadi di slide terakhir itu bisa kesimpulan, bisa juga link donasi, bisa juga link ajakan buat ngeklik link di bio gitu ya. Jadi tergantung tujuan organisasinya apa. Kalau misalnya di awal-awal mungkin yang tadi branding, fokusnya supaya orang lebih kenal dengan akun ini. Salah satunya dengan likes, komen gitu. Thank you Alika. Oke, thank you, Kak. Nih, selanjutnya. Kita tadi udah belajar tentang konten dan isinya. Selanjutnya ada sesuatu yang juga penting selain konten, namanya caption. Kalau dari susunan caption di Impact Circle School, kita udah punya sapaan apa sih tetapnya gitu ya. Di setiap caption kita bakal buka dengan sapaan ke impactor, bisa hai, halo, apa kabar dan sebagainya. Intinya sapaan ini fokusnya supaya kreator itu punya hubungan gitu dengan audiens, nggak langsung ke isinya. Kemudian kita juga pastikan caption yang kita tulis itu nggak terlalu panjang. Kenapa? Karena kita pengennya mereka itu setelah membaca caption bisa langsung ke kontennya gitu, ke konten yang di slide-slide itu, bukan mereka bacain panjang-panjang caption. Kemudian harus perhatikan juga space antara beberapa kalimat dan kalimat berikutnya. Jangan sampai semua tulisan itu jadikan satu paragraf gitu. Jadi
kita juga susah kan bahasanya, nggak ada jedanya. Kemudian juga diakhiri sama hashtag terkait, tergantung sama kebutuhan. Kadang ada, kalau Impact Circle School itu fokusnya sama 3 hashtag ini, cuman ada beberapa yang pengen masukin hashtag supaya nanti ketika orang lain nyari lewat pencarian hashtag itu ada konten dia yang keluar. Jadi tergantung kebutuhan lah gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kita udah masuk ke citasi. Citasi itu cara kita memasukkan, simpelnya memasukkan sumber ke karya yang kita kutip gitu supaya menghindari plagiarisme. Citasi ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman di bangku kuliah itu lumayan penting supaya kita nggak dicaplok sebagai orang yang plagiat dan karya orang lain. Kenapa citasi itu penting? Yang pertama, menghargai karya orang lain. Yang kedua, citasi itu penting karena ketika orang lihat sumbernya dari jurnal ABC gitu. Orang tahu nih, oh ternyata konten ini berdasarkan sumber yang jelas dan kredibel, percaya gitu. Kemudian citasi juga bisa membantu audiens untuk dig deeper dengan materi yang kita bahas. Misal kita bahas tentang pendidikan secara umum di Indonesia. Di akhir kontennya atau di captionnya kita masukin sumber dari jurnal, dari websitenya UNICEF atau UNESCO, pokoknya lembaga-lembaga yang berhubungan sama pendidikan gitu. Jadi audiens itu kalau misalnya penasaran bisa langsung ke webnya UNESCO atau UNICEF gitu. Tuh. Kemudian metode penulisan citasi, penulisan sumber. Yang pertama bisa langsung di slide-nya, di slide terakhir. Kalau misalnya kita lihat dari contoh ini, di BEM UI itu mereka fokus pada analisis kebijakan. Jadi analisis kebijakan supaya apa ya, benar-benar dipercaya gitu analisisnya berdasarkan data yang benar. Di akhir mereka masukkan sumber yang menurut mereka relate atau mendukung materi yang mereka bahas. Kalau di BEM UI ini referensinya mereka bersistem apa, American Psychological apa gitu ya, lupa kepanjangannya. Pokoknya apa style ini digunakan untuk kelompok soshum biasanya. Ini di slide terakhir di kontennya langsung. Kemudian ada juga penulisan sumber di kontennya, tapi bukan berdasarkan materi, tapi berdasarkan gambar. Ketika kreatornya pengen memasukkan gambar dan sumber gambarnya itu bukan sumber gambar yang gratisan atau yang bisa dipakai oleh siapa aja, kan ada beberapa website yang memberikan akses kepada orang, terserah pakai aja gitu. Tapi ada beberapa yang juga membatasi. Nah, takutnya kita dikira mencuri karya orang lain, kita bisa masukkan sumber gambar di slide kita, bisa di bawah gitu. Kemudian di kanan, ini dari Vice Indonesia. Itu sumbernya dituliskan di caption. Jadi terserah nanti teman-teman pelaksanaannya mau diletakkan di mana, menurut teman-teman yang bagus atau yang menurut kalian tidak mengganggu isi gitu ya. Dan pastikan juga konsisten sama pilihannya. Nah, udah masuk ke akhir ini. Jadi kita tadi udah belajar teori storytelling, AIDA, riset. Kita sekarang masuk ke perencanaan konten, lebih aplikatif gitu. Ada 3 hal yang jadi bagian dari materi perencanaan konten. Yang pertama ada konten pilar, konten matrix, dan detail konten. Kita coba buka ke konten pilarnya ICS. Jadi sebelum kita membuat konten plan atau rencana konten kita selama mungkin 1 bulan, 6 bulan atau 1 tahun ke depan, kita baiknya membuat konten pilar. Konten pilar itu apa? Nih, udah kelihatan ya. Jadi konten pilar itu gambar besar
eh, konten yang bakal kita bawa pada mungkin 1 tahun berikutnya gitu. Jadi gambaran besarnya, misal dalam 1 bulan kita bakal ambil 40%-nya konten berisi tentang edukasi, 13%-nya tentang leaders, 13% berikutnya tentang bahasa Inggris, dan seterusnya. Kemudian di konten pilar juga kita breakdown gitu, subtopik. Kita ambil topik besarnya misalnya edukasi, kita pikirkan lagi subtopik yang mungkin bisa topik tadi. Kalau misalnya edukasi, teman-teman bisa angkat tentang pendidikan Indonesia, tentang UTBK, tips belajar UTBK, atau enggak lintas jurusan, dan sebagainya. Kemudian aplikasi atau teknologi penunjang pendidikan, info perkuliahan, bisa isu lingkungan, atau mungkin tentang ketapang, sesuatu yang edukatif gitu. Juga di konten pilar itu kita masukin bentuk konten yang bakal kita angkat. Mungkin ada yang di Instagramnya pengen memperluas ke Reels, memperluas ke IGTV gitu, terserah, tapi yang penting dimasukin di konten pilarnya. Ini konten pilar yang ada di Impact Circle School gitu. Juga biasanya di akhir tetap ada kayak awarding gitu ya, awarding pada teman-teman yang aktif selama kegiatan. Biasanya dibuat slot khusus untuk nampilin gambar impactor. Tuh. Yang kedua ada content matrix, atau beberapa organisasi nyebutnya content plan. Nah, content plan ini isinya tanggal, kemudian ide besar yang bakal nanti di breakdown di detail konten. Kalau misalnya kita lihat dari bulan September, dari mana ide-ide content matrix ini bisa jadi dari hari-hari besar internasional atau hari besar nasional. Misalnya di bulan September ini ada hari Aksara Internasional. Hari Aksara Internasional. Jadi di bulan September itu tim Markomnya ICS bakal fokus pada pembuatan konten aksara, literasi, atau melek huruf di seputaran itu. Nah, kalau dilihat-lihat di September ini kayak pendidikan global, melek huruf, kemudian UNESCO ada sejarahnya juga. Kemudian tadi kan di konten pilarnya tuh ada tentang bahasa Inggris ya. Jadi di setiap bulan itu bakal dikasih beberapa slot konten bahasa Inggris. Kemudian slot buat membahas tokoh atau figur, membahas tentang value yang diangkat sama ICS, itu leaders. Kemudian ada quote, juga ada leaders lagi gitu. Teman-teman juga bisa mengasih tanda di setiap bulannya gitu. Misalnya kalau di tim Markom itu kan ada beberapa orang dan tugasnya beda-beda gitu. Ada yang ngurusin ide besarnya, ada yang ngurusin draftingnya secara detail, ada yang ngurusin desainnya, ada yang ngurusin Instagramnya untuk story gitu. Jadi supaya enak ngelihatnya. Jadi kita lihat di sini misalnya yang warna merah itu udah ada ide besarnya, udah ada detail kontennya, udah ada captionnya misalnya. Terus yang kuning desainnya belum selesai gitu. Nah, jadi desainer nanti bakal fokus pada konten-konten yang berwarna kuning. Sementara yang warna hijau misalnya udah terupload gitu. Jadi mereka nggak perlu ngeliat lagi nih konten yang warna hijau. Atau nggak bisa ngelihat yang warna hijau itu supaya nggak diulang lagi materinya di bulan berikutnya. Kemudian tadi ada, setelah kita buat konten pilar, kemudian ada konten matrix atau konten plan, kita fokus ke detail kontennya. Nah, ini detail konten untuk leaders. Jadi di detail konten leaders itu kita bagi per slide. Jadi di slide 1 itu mau diisi apa, slide 2 diisi apa, 3, 4, dan seterusnya. Di slide terakhir mau diisi pertanyaan apa, atau mungkin mau masukin sumber. Pastikan sumber kita untuk masukin tulisan-tulisan di setiap slide itu kita tulis juga di detail konten ini, supaya desainer itu nggak bingung mau nyari bahan di mana gitu, dan hashtag dan mention kalau misalnya diperlukan. Tuh. Oke, jadi sesuaikan aja sama kebutuhan konten pilarnya. Kalau misalnya teman-teman di house masing-masing pengen fokus pada 3 topik besar gitu, silahkan, nggak apa-apa. Nanti di breakdown idenya. Yang penting konsisten sama
3 topik yang pengen dibawakan. Jangan sampai setengah-setengah gitu. Nah, itu dia tadi. Bentar, kita balik. Oke. Kayaknya ini slide terakhir dari aplikasi teori-teori di beberapa slide sebelumnya. Mungkin Safa kembalikan ke Kak Chandra dulu. Makasih. Oke, terima kasih untuk Syafa. Nah, ini slide terakhirnya berarti penutup aja gitu kan. Berarti kita masuk ke Q&A ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Bisa raise hand ya. Oke, silahkan. Berani bertanya dong. Tapi kemarin aku udah juga jelasin kan teman-teman, ibaratnya mau bikin konten itu tuh gak gampang gitu. Ibaratnya ada stepnya, terus ada objektif dan segala macamnya kayak gitu. Jadi ada turunannya kayak gitu. Nah, sebenarnya kemarin aku juga pengen bahas sebenarnya mengenai brand guideline. Jadi brand guideline itu apa? Oh iya. Jadi setiap institusi gitu dia punya brand guideline masing-masing kayak gitu. Ibaratnya kayak color. Jadi color itu gak sembarang kita copot-copot gitu aja, tapi ada kodenya. Jadi warnanya itu akan sama terus. Kemudian gimana sih bikin gradasi? Itu nanti kita belajar juga nanti mungkin di Nidan tambahin ya, kita pakai namanya Eva Design System. Jadi kita masukin kodenya, kemudian gradasinya itu akan muncul. Jadi kayak merah muda, merah lagi marun dan segala macamnya. Jadi gak sembarang kayak comot-comot gitu aja. Jadi ada ilmunya gitu, ada caranya. Bahkan ada kok misalnya di univ-univ besar ya, ada jurusan namanya desain desain digital design gitu. Ibaratnya dia fokus ngedesain hal-hal digital gitu. Itu ada kuliahnya khusus gitu. Kayaknya mungkin kalian tahu ya, Devara ya. Devara, Belva Devara, oh gitu. Dia itu ya, ruang guru gitu kan. Pacarnya kan ini juga CEO dari, aku lupa CEO apa, tapi pokoknya dia jurusnya itu kayak gitu. Jadi menarik sih sebenarnya sekarang dunia digital kayak gitu. Bahkan sangat-sangat dibutuhkan banget gitu. Kalau bisa kalian buka LinkedIn, ibaratnya kayak pekerjaan-pekerjaan gitu ya di dunia digital tuh sangat dicari banget markom gitu. Itulah kenapa baru-baru ini tuh jurusan-jurusan Ilkom itu sangat naik daun kayak gitu. Kan anak-anak Ilkom juga bahas kayak gini nih kayak gitu. Karena setiap apa ya, perusahaan ataupun institusi dia pengen ngebikin brand atau image dari perusahaannya tuh baik kayak gitu. Jadi dengan cara seperti itu untuk brand ya. Ada juga yang dia bisa biasanya untuk promosi gitu ya, kayak misalnya AIDA gitu ya. Jadi ketika mereka mau bikin sebuah tulisan gitu atau misalnya produk marketing gitu ya, memarketingkan sebuah produk, dia gak sembarangan, ada AIDA, dia pakai AIDA dan segala macamnya. Karena aku dulu juga pernah internship di digital marketing gitu. Itu kenapa aku tahu AIDA, jadi content writingnya atau copywriting. Aku kemarin jadi copywriting kayak gitu, jadi lebih ke produk kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nih dari Queen. Jadi Queen dari KM Pontianak ya. Kak, sorry aku nanya lewat chat ya. Tadi aku komennya kalau judul konten ditunjukkan sebelumnya kurang jelas ya. Nah, aku mau nanya gimana cara ngebangun curiosity audience terhadap judul konten kita. Kayak gimana caranya bikin judul yang ambigu dan multi tafsir. Oke, sorry. Kayak gitu dari Queen. Gimana Syafa? Oke, thank you Ken atas pertanyaannya. Mungkin kalau dari aku sendiri cara membuat konten kita itu, judul kita itu nggak multi tafsir, nggak terlalu luas ya tafsirannya, itu kita bisa cari keywordnya. Misalnya kita tadi bahas tentang rasa ingin tahu nilai apa yang dipelajari Maudi selama belajar di luar negeri gitu kan. Ada kata kunci yang pengen aku highlight sebenarnya di judul itu yaitu pendidikan. Jadi teman-teman bisa masukin kata kunci dari konten. Kan tadi kan ada ide besar gitu ya, ada ide besar. Dari ide besar itu kita cari kira-kira kata kunci yang paling dekat sama judul itu apa. Setelah itu kita buat kalimat, dan gimana caranya supaya kalimat yang kita buat di judul itu nggak multitafsir. Itu silahkan teman-teman kasih highlight gitu supaya mata audiens itu langsung melihat ke highlightnya dulu gitu. Jadi mereka bisa membayangkan dan nggak terlalu luas gitu tafsiran dari mereka. Mungkin Kak Chandra juga bisa nambahin.
Oke, terima kasih Syafa. Dah sebenarnya udah em, apa ya, mencakup apa yang Syafa bilang kayak gitu. Jadi kan itu kan sebenarnya Aida, kalau misalnya judul tuh di Aida tuh bagiannya attention gitu ya. Jadi kalau misalnya secara psikologi aku lupa berapa detiknya. Jadi ketika kita lihat sesuatu, ketika kita memutuskan untuk membeli atau membaca itu lebih lanjut, ibaratnya buku misalnya ya, nggak mungkin kan kita baca buku panjang sekali ibaratnya tulisan judulnya kan. Jadi hanya beberapa detik saja. Itulah kenapa penting memberi judul yang ibaratnya eye catching dan segala macamnya. Bahkan kalau kita nulis esai ya, essay gitu, itu penting banget. Atau misalnya kita bikin KTI, itu judul tuh penting banget kayak gitu. Atau kayak kemarin aku pernah bilang kan, ketika aku bikin project yang internasional, bikin namanya aja itu penting banget loh kayak gitu. Gimana orang itu tertarik kayak gitu. Jadi gimana orang itu tertarik, sebenarnya itu balik lagi ke audiens kita siapa kayak gitu. Kayak kemarin apa ya, kasusnya adalah aku pengen mahasiswa asing yang daftar di project aku tuh ada orang-orang luar negeri di Eropa gitu kan. Nah, kita cari tahu orang Eropa tuh kalau misalnya ke Indonesia tuh suka hal apa sih kayak gitu. Jadi, oh dia kalau misalnya suka dari Pontianak tuh kayaknya Borneo deh, kayaknya menarik gitu kan. Jadi aku ketika bikin nama projectnya ada Borneo-Borneonya gitu. Jadi mereka ketika lihat, oh kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus pelajari audiensnya juga, mereka suka apa kayak gitu. Atau yang tadi bilang Syafa jelasin ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasa, itu namanya empathy map. Jadi empati. Jadi penting juga ketika kita belajar marketing gitu, ini kan marketing ya, itu empati. Jadi kalau misalnya di marketingnya itu namanya tuh kita mempelajari tentang behavior of customer gitu. Jadi sikap dari customer tuh apa ya bahasa Indonesianya, pelanggan gitu ya kayak gitu, atau audience. Jadi behaviornya itu dipelajari dengan cara berempati. Sama ketika bikin project sosial kita juga kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus berempati ke mereka gitu, atau kita baca ulang lagi gitu. Tapi tadi yang punya Syafa yang judul tadi aku tuh sebenarnya tuh agak bingung juga, rupanya tuh kurang koma kayaknya. Oh, Kayaknya kurang koma mungkin deh. ya. Iya, kayaknya kurang koma deh. Kayaknya kurang koma. 5 hal yang mau dipelajari ketika belajar. Oke, kita lihat ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, akuin kayak gitu. Jadi kalau misalnya eh caranya tuh kayak gitu. Jadi ibaratnya kita berempati, terus maunya audiens tuh kayak kayak gimana sih? Atau tren itu penting juga ya. Sekarang kan trennya Squid Game kayak gitu kan. Itu sebenarnya tren-tren tuh akan dimanfaatkan oleh orang-orang marketer untuk ngebikin konten. Orang-orang konten itu pasti bakal memanfaatkan apa namanya tren. Misalnya kayak kemarin kan, kapan adanya kita cerita tentang hari ini kah, jadi kayak dibikin judulnya kayak gitu terus gitu. Kita misalnya sedekah hari ini dan segala macamnya. Jadi tren tuh penting gitu sebagai seorang content creator. Terus Kak mau nanya nih begini Kak, kita udah bikin konten semenarik mungkin dan sempurna mungkin, wow sempurna Wow. karya, tapi yang mengunjungi konten itu sedikit. Kenapa demikian ya Kak? Mungkin Kakak ada tips? Oh itu sebenarnya terjadi juga. Terus dari Queen lagi lanjutnya, Kak kalau misalnya judul tadi aku parafrase, 5 hal yang mau dipelajari ketika belajar di negeri orang, apakah termasuk judul membuat curiosity ada yang terlalu to the point? Nah gimana Syafa, menurut Syafa mungkin kita bahas yang Queen dulu ya. Oh, dari Queen ya, yang Ya, parafrase 5. 5 hal yang tadi. Mm-mm. Kalau bahas tentang angka tadi itu lumayan sih, maksudnya di ICS itu juga ada beberapa konten yang kita angkat dengan angka gitu, sekian 3 hal yang dipelajari dari ini, 5 hal dipelajari dari ini. Kalau menurut Safa sendiri ya, kalau itu tuh lumayan salah satu cara kita supaya mereka tuh ngelihat lagi ada berapa nilai sih yang ada gambarannya gitu, berapa nilai yang pengen kita angkat di konten ini gitu. Kalau menurut Safa itu bisa dimasukin ke judulnya. Oke, thank you Kin pertanyaannya. Oke, keren. Oke, bisa ya ternyata. Keren banget. Iya, benar banget. Oke, Terus selanjutnya. dari Arya ada bilang, Kak mau nanya nih, kita udah bikin konten sempurna mungkin, sebaik mungkin, tapi yang mengunjungi sedikit kayak gitu. Kenapa ya kayak gitu? Wait, sabar. Oke, sabar dah itu sarannya. Oke, thank you Arya atas pertanyaannya. Sebenarnya banyak yang bisa menyebabkan konten itu nggak
apa sih kunjungannya dikit gitu. Kalau misalnya aku ngelihat bisa jadi kita nggak benar-benar ngelihat audiens kita umur berapa gitu, atau enggak latar belakang audiens kita. Jadi kita udah punya konten bagus banget, desainnya bagus banget, tapi mungkin bahasa yang kita pakai itu nggak cocok sama mereka, sama audiens kita. Jadi mereka tuh nggak relate gitu sama konten yang kita angkat. Yang kedua, kenapa kunjungannya sedikit? Jadi ada disebutkan sama Kak Chandra tentang tren. Jadi bisa jadi apa ya? Boleh teman-teman di organisasi itu menyelipkan beberapa konten yang lagi tren gitu. Misalnya tadi ada Squid Game kan. Kita misalnya akunnya akun pendidikan, tapi apa sih yang bisa kita lihat ya? Angel apa yang bisa kita ambil dari Squid Game ini gitu. Tadi kayak di Make di BTS itu kalau akun lingkungan itu ngelihatnya dari recycle-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman ngikutin akunnya Syamas siapa gitu, itu fokus ke desain gitu ya, Canva. Nah itu dia angkat juga tren Make di BTS, tapi lihat dari komposisi warnanya gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat satu tren itu dari kacamata yang berbeda, tergantung dengan nilai apa yang organisasi teman-teman pegang. Nah itu kayaknya dua hal yang mungkin bisa dipertimbangkan atau dicek lagi kenapa konten kita nggak dikunjungi oleh banyak orang. Oke, keren siapa. Nah, seperti itu ya Arya, kayak gitu. Untuk yang konten. Tapi aku pengen nambahin juga kayak gini ya. Terkadang kita tuh kalau misal lihat, misalnya Instagram aja ya, followersnya kayak 10.000, 20.000, tapi yang nge-like tuh cuma 12, 11 kayak gitu kan. Ini terjadi banget loh kayak gitu. Jadi sebenarnya itu kita nggak hanya bisa lihat dari followersnya, tapi dari engagementnya juga kayak gitu. Ibaratnya apa ya, likes-nya, komennya, orang di komennya tuh banyak nggak, kayak gitu itu penting juga. Karena sekarang tuh banyak terjadi itu kok, beberapa brand atau beberapa organisasi sosial, bahkan aku lihat beberapa itu kayak beli followers. Itu terjadi banget. Jadi ketika aku apa ya, baru tahu ketika kita Impact Circle pernah daftar grant ya atau hibah gitu. Mereka tuh nanyain bukan tentang jumlah followers tapi engagementnya. Jadi aku mikir, oh ternyata kayak gitu. Karena followers itu dikit sekali. Kalau misalnya Impact Circle sendiri ya, kita nggak nyampe 1.000 gitu. Tapi dengan dengan cuma 700-an, kita dapat like-nya tuh lumayan besar. Bisa 10% gitu. Biasanya 70, 65, itu udah tinggi loh. Kayak gitu. Dibandingin yang ibaratnya followersnya 20.000, 10.000, tapi like-nya cuma 100 tuh masih dikit bagi mereka. Jadi engagementnya, perbandingan antara followers dia dengan likes, engagement, atau komen dia tuh rendah gitu. Jadi itu juga. Atau misalnya ini juga nih, kata siapa benar juga, konten yang kamu bikin itu sebenarnya bagus gitu kan, bagus banget, perfect, tapi ini tidak menjawab audiens kamu. Ibaratnya audiens kamu tuh anak-anak misalnya, tapi konten kamu tuh kayak dewasa gitu, itu bisa ngaruh juga kayak gitu. Sisanya tentang algoritma sih. Ya biasanya kalau misalnya anak marketer gitu, dia akan belajar juga tentang algoritma gitu. Jadi algoritma Instagram segala macamnya. Kayak misal gini ya, kita pakai reels gitu kan, kita buka reels gitu, orang yang nggak follow kita pun bisa lihat likes. Jadi kayak engagement reels itu tuh besar sekali, bisa ribuan. Aku pernah bikin di akun yang cuma belasan followers gitu, tapi engagementnya tuh bisa ribuan gitu. Kayak gitu, tinggi banget, reach-nya tinggi sekali. Karena ya algoritma kayak gitu ya. Jadi sama sih ketika ini juga konten gitu ya, itu algoritma juga. Yang pernah aku tahu, kalau microblog itu kontennya tuh algoritmanya tinggi. Kenapa? Karena ketika kita baca microblog itu lama di akun itu. Jadi ketika akun itu juga lama, konten itu lama untuk dibaca oleh audiens, itu juga mempengaruhi algoritma dari Instagram. Jadi Instagram tuh akan mempromosikan apa ya, akun konten kamu itu di depan gitu. Jadi kayak followers kamu tuh bakal nengok gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi selain dari kualitas konten, juga harus belajar tentang algoritma juga sebenarnya. Kayak gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya gitu. Senang banget gitu ya. Sebenarnya penting banget loh apa ya, dunia digital marketing ini, kayak konten-konten kayak gini kan sangat dibutuhkan sekali kayak gitu. Jadi freelance pun bisa segala macam. Jadi
mungkin kan pas SMA nganggapnya kayak biasa-biasa aja gitu ya, karena kan di sekolah nggak belajar kayak gitu kan, tapi pas di kuliah kan baru sadar itu penting banget kayak gitu. Bahkan kalau misalnya di dunia kesehatan sendiri ya, kalau aku sendiri, jadi ada bahkan jurusan bukan jurusan bukan kesehatan, tapi dia jurusan komunikasi, tapi jurusan komunikasi kesehatan. Karena yang terjadi adalah dokter-dokter itu kurang pandai berkomunikasi, mengkomunikasikan apa ya, ilmunya gitu. Kadang-kadang ya gitu. Jadi ada jurusan tertentu yang bahas itu. Saking pentingnya komunikasi gitu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Tanya dong. Kayak gitu, yang penasaran. Kayaknya ada satu lagi Kak nih. Oh ya silakan. Dari Queen Siapa? lagi. Oh dari Queen. Wah, Queen. Queen sangat tertarik kayaknya dengan content writing. Oke. Kak tadi kan ada ngebahas tentang content plan, matrix dan kawan-kawannya. Selain masalah konsistensi upload konten, kenapa kita harus pakai rangkaian konten tersebut? Oke, silakan Syafa. Kenapa sih harus sekuen banget gitu? Harus kayak ini. Iya. Ribet kayak gitu kan sebenarnya. Bikin aja lah langsung gitu kan. Oke, Ya silakan benar. Syafa. Kenapa nggak bikin langsung gitu ya? Thank you Ken atas pertanyaannya. Kenapa sih kita mesti buat konten pilar, konten matrix, terus buat detail konten? Yang pertama supaya kita punya stok ide. Kan di tim Markom sendiri itu nggak cuma sendirian ya, mungkin ada 2 orang atau 3 orang gitu. Dengan adanya stok ide itu kita bisa bagi tugas dan juga nggak dikejar waktu postingan gitu. Misalnya kita posting setiap hari Rabu dan Sabtu. Dengan adanya jadwal itu kita bisa riset dulu nih, karena riset itu kan nggak sebentar ya, dan kita pengen hasilan konten yang edukatif dan informatif gitu dan kredibel sumbernya. Dan riset itu nggak bisa dilakukan sebentar, juga kita harus mikirin tentang kesibukan masing-masing anggota nih di tim Markom. Mereka mungkin ada yang kuliah, ada yang sambil kerja gitu, jadi jangan sampai kita postingnya hari Rabu, kita baru risetnya itu Selasa malam, belum lagi kita bagi tugas buat desainnya. Kan kita masih bingung nih kan, jadi dikejar-kejar deadline. Jadi kontennya nanti yang dihasilkan ya pas-pasan aja, yang penting posting aja tuh hari Rabu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menghindari stuck ide, atau kalau misalnya kita penulis itu writing blocks gitu, menghindari gitu. Jadi kita ketika ada waktu luang, mungkin setiap minggu dikasih waktu khusus buat kita ngurusin konten plan gitu. Kita sambil cari kira-kira tren apa sih yang sedang terjadi, kita bisa masukin ke konten plan itu, sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya writing blocks atau apa sih, ide yang stuck gitu ya, nggak punya ide tapi udah masuk jadwal postingan. Yang ketiga, dengan adanya konten pilar itu supaya ketika kita ada pergantian tim, itu konten yang kita masukkan tuh masih dengan nilai-nilai yang sama. Jangan sampai kita ganti tim, ganti ide lagi, ganti gambaran besarnya tuh berganti lagi. Jadi kan nggak konsisten ya di Instagramnya. Jadi orang ngelihat kira-kira sebenarnya nih Instagram ini tuh pengen angkat nilai apa sih gitu, gara-gara pergantian internalnya. Nah itu menurut Safa 3 hal tadi, stok ide, stuck ide, dan tim, pergantian tim. Apa penting tadi, konten pilar, konten matrix dan sebagainya. Oke, keren banget. Benar banget kata Syafa. Jadi segitunya ya teman-teman, karena kebanyakan itu kita kayak mut-mutan gitu kan, bikin kayak content creator ada yang kayak gitu, ibaratnya pas nunggu ide tuh kayak bisa kayak ditunggu gitu, tapi kayak yaudah gitu loh, yang ada di planningkan. Tapi gini juga ya teman-teman, ibaratnya ini plan ya, kan plan gitu kan, rencana gitu kan, yang penting tujuannya dulu gitu. Aku selalu bilang kayak gini, untuk hal apapun ya termasuk konten, kita nggak boleh stick to the plan, tapi stick to the goal gitu. Jadi plannya tuh bakal bisa di replan berkali-kali gitu. Ibaratnya boleh jadi kita bulan misalnya 2 bulan ke depan kita tuh bikinnya tuh konten tentang hari aksara gitu kan. Sementara ketika ada bulannya itu aksara tuh kayak biasa-biasa aja gitu, tapi ada tren yang baru gitu kan. Nah kita bisa replan itu, karena kan tujuannya kan kita bikin konten kan untuk nge-brand gitu, tujuan awalnya gitu kan. Ngapain kita maksain plan kalau pada akhirnya tuh plannya tuh nggak work it gitu. Jadi itu penting juga ya untuk teman-teman. Oke, jadi juga untuk konsisten gitu, karena kan baik itu untuk personal account ataupun misalnya personal accountnya tuh kayak kalian adalah content creator itu sendiri, atau misalnya organisasi gitu kan. Karena banyak juga nih organisasi yang aku lihat tuh dia tuh cuma nge-share kayak kalender
hari besar gitu kan. Selamat hari ini kan ada kehabisan ide, konten kulinernya nggak ada, kayak gitu. Jadi penting kayak gitu. Memang ribet gitu kan, tapi ya ada untungnya. Oke, terus dari Kristika, untuk kakak pribadi butuh waktu berapa lama yang ngedit microblog? Nah, berapa lama? Nih siapa? Setahun, 2 tahun, sebulan, seminggu, atau 5 menit, sejam? Kan udah pro gitu ya. Sejam aja lah kayaknya. Wes. Buat ngedit microblog ya. Itu berarti cuma isi ya, nggak termasuk buat plan-nya. Kayaknya kalau misalnya kita lagi kosong ya, seharian bisa kok sebenarnya. Bener-bener niat aja. Seharian bisa sebenarnya. Tinggal kalau misalnya teman-teman punya kesibukan buat kuliah atau belajar, mungkin bisa dibagi aja. Kalau misalnya cuma satu orang di timnya gitu, desainnya mungkin kasih waktu 2 jam di hari ini, terus 2 jam berikutnya mungkin khusus tentang isinya, ngubah kata-katanya gitu. Jadi tinggal dari kita aja sih. Kalau aku mungkin kalau benar-benar apa ya, fokus dan nggak ada jadwal-jadwal yang terlalu itu, seharian lah kurang lebih. Oke, keren-keren. Ya, seharian ya, Kristi. Lumayan ya, kayak gitu. Karena apa ya? Biasanya kalau misalnya selain konten apa ya, planner, kemudian konten creator, itu di akhirnya tuh bakal dihadapkan dengan brand filter sebenarnya tuh. Ya. Kalau misalnya perusahaan besar ya. Jadi kita tuh nggak langsung upload selesai gitu, enggak. Jadi kayak ada filternya dulu. Kira-kira apa yang dia bikin itu tuh misalnya apa ya? Merusak brand dari perusahaan nggak sih, atau merusak brand dari organisasi nggak sih? Misalnya dia bikin konten yang agak tajam gitu ya, misalnya tentang politik, tentang misalnya isu-isu yang ibaratnya sensitif. Nah itu bakalan difilter dulu tuh gitu, kira-kira gimana nanti ke depannya. Jadi kan tujuan dari bikin konten kan salah satunya juga nge-brand bagaimana organisasi ini bisa dikenal kan gitu kan, masa dikenalnya jelek. Nah kayak gitu ya, jadi seperti itu. Terus kata Olin, malam ke aku mau nanya tentang penulisan judul atau caption. Biasanya owner online shop menggunakan penulisan yang jenisnya bebas dan tidak formal untuk mengambil emosi pembaca sehingga tertarik. Nah, sebenarnya dalam penulisan caption dan judul itu harus menggunakan bahasa formal atau tidak? Nah, gimana nih Syafa Oke. untuk online shop? Oke, thank you Olin. Online shop atau akun-akun admin apapun gitu ya yang ngurusin Instagram, kalau menurut aku sendiri itu nggak masalah, biarpun nggak formal atau nggak baku. Kenapa? Karena audiens kita beda-beda, target kita beda-beda. Mungkin ada akun yang fokus untuk pelajar di luar negeri misalnya, jadi mereka bakal gunain bahasa Inggris gitu. Ada yang fokusnya untuk mengembangkan pemuda dari daerah, jadi followersnya banyak dari pemuda daerah, mereka bisa angkat menggunakan bahasa daerah. Atau mungkin targetnya pemuda tapi di seluruh Indonesia, mereka bisa gunain bahasa Indonesia tapi yang relate gitu, bahasa yang slang, bahasa yang nggak formal, bahasa gaul yang sesuai dengan audiens mereka. Jadi itu disesuaikan sama audiens atau followers masing-masing akun aja, nggak apa-apa. Oke, keren-keren. Nah, jadi lagi-lagi di audiens ya, teman-teman. Jadi empathy gitu ya. Coba untuk kenali audiensnya. Karena ini juga dulu aku awal-awal juga mikirnya kayak gitu. Aku pikir kayak bikin-bikin aja, gitu kayak gambar empati. Kayak maunya aku aja. Kayaknya keren deh pakai ini. Kayak gitu kan. Tapi sebenarnya tuh mengenali audiens itu penting banget. Kayak gitu. Nggak apa-apa audiensnya dikit, tapi dalam. Itu kenapa ada engagement ya. Keren. Oke, dari Alika nih, katanya menurut kakak pribadi sebagai penulis, lebih mending konten yang bagus tapi engagementnya dikit, atau kontennya biasa aja tapi engagementnya banyak gitu. Gimana itu Syafa? Wow, kenapa nggak dua-duanya aja, konten bagus, Iya kan? engagement banyak gitu ya? Pilihannya. Iya, kenapa harus milih ya? Kayaknya konten yang bagus ini kita definisikan sebagai konten yang edukatif sama informatif ya. Jadi kalau menurut Safa mendingan buat konten yang informatif, edukatif gitu daripada konten yang engagementnya banyak. Kenapa? Konten engagement banyak tuh di media sosial tuh banyak, lambe turun juga banyak itu engagementnya, hoax juga banyak engagementnya. Kita bisa ambil yang itu aja, yang edukatif aja gitu. Karena nanti misalnya kita dikasih kesempatan misalnya buat presentasi gitu ya, misalnya Impact Circle diundang gitu, presentasi kan mereka
nggak cuma ngelihat hasil presentasi atau kegiatan, laporan kegiatan kita selama setahun. Mereka bakal mungkin kepo dengan Instagram kita. Nah, mereka bakal bisa nilai konten apa sih yang kita angkat di Instagram kita gitu. Seberapa menarik, seberapa edukatif sebuah organisasi yang bergerak di bidang kepemimpinan dan pendidikan gitu. Jadi menurut Safa, silahkan buat konten yang bagus, artinya edukatif dan informatif, dan nanti mengenai engagement itu bisa di-boost dengan bantuan teman-teman lain gitu. Iya, keren. Bener banget kata Syafa gitu kan. Kok misalnya mau engagement tinggi, hoax tuh banyak kayak gitu kan. Tapi ini Iya. kan juga kepikiran gitu kan. Kenapa sih hoax banyak, terus kayak konten-konten yang nggak penting gitu kan bisa naik gitu kan. Karena audiensnya teman-teman gitu. Iya kan? Ibaratnya ya ibaratnya orang tuh suka hal-hal yang ibaratnya kayak konflik, terus misalnya masalah-masalah artis, karena audiens dia sebagai audiens suka kayak gitu. Jadi ya wajar gitu kayak meledak gitu kan. Jadi kayak gitu misalnya gini kan, ada akun namanya pemimpin ID, dia bisa kayak ribuan apa namanya likesnya, karena yang audiens itu anak-anak, ibaratnya ketua BEM, ketua komunitas, anak-anak organisasi. Itu wajar kayak gitu, ibaratnya apa ya, audiens mereka tuh selaras dengan nilai yang mereka ambil kayak gitu. Jadi wajar kalau misalnya engagementnya kayak meledak-ledak gitu. Dan wajar juga kalau misalnya yang kayak di TikTok atau akun-akun yang hoax, atau misalnya gini aja ya, kayak Ketapang terkini gitu kan, yang followersnya kan orang-orang yang ibaratnya umum gitu ya, yang dia tuh butuh dengan uh, ya isu-isu kayak gitu lah gitu. Jadi likes juga akan banyak, engagement juga akan banyak. Beda dengan kita, ibaratnya pendidikan penting gak sih, kepemimpinan penting gak sih, penting kayak gitu. Tapi yang menganggap itu penting tuh gak banyak kayak gitu, apalagi di Ketapang gitu ya. Tapi semoga akan bertambah, amin kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Thank you Kak Chandra. Oh, Thank boleh you. nambahin satu lagi Kak Chandra, tadi Ya ada yang lewat silahkan. pertanyaannya. Oh. Eh apa tadi kalau nggak salah tuh off web atau platform yang kredibel gitu. Kalau aku sendiri jadiin bahan buat konten itu bisa dari jurnal. Misalnya teman-teman mungkin nanti di kuliah kan teman-teman bakal belajar tentang web jurnal yang ilmi itu ya. Boleh diambil dari situ. Bisa jadi Google Cendekia, Google Scholar itu sama. Kalau HI sendiri itu ada web apa sih jurnal khusus Gestor namanya. Atau teman-teman bisa ambil dari websitenya pemerintah. Biasanya ada .org gitu. Nah, itu biasanya resmi. Kemudian juga bisa gunain bisa angkat dari media massa yang mainstream. Kira-kira kita yakin media massa ini nggak berat sebelah gitu. Misalnya CNN, VOA, ABC gitu. Beberapa website yang teman-teman biasanya sering bagiin informasi berita yang in-depth gitu. Jadi teman-teman bisa lihat itu. Jadi pemerintah, organisasi pemerintah, jurnal, dan media massa yang mainstream. Gitu. Jangan ambil media massa cumi-cumi.com. Yang kayak gitu tuh jangan gitu. Oke, keren. Nah itu Terus aja sih. kata si Syafo, Kalika katanya, tapi sedih kalau nggak sih kalau bikin konten bagus tapi engagementnya dikit. Waduh, gimana toh? Udah bikin Ya, susah-susah, ya, likesnya cuma iyalah ada dua, lah sedihnya. cuma tiga gitu. Tapi aku pernah teringat dari kata Kak Ayu, mungkin kenal ya Kak Ayu tetangga aku, gitu kan. Kak Ayu ya, Ayu Kartika, dia staf khusus presiden gitu. Jadi dia pernah bilang katanya kalau kita punya niat baik atau hal baik gitu, bikin aja gitu. Gak apa-apa kok misalnya kita bikin konten tuh likesnya cuma 2, likesnya cuma 3, gak apa-apa gitu. Tapi karena niat baikmu, terus kamu belajar ya, mau belajar ya, nanti lama-lama akan meningkat kok gitu. Terus ini juga ya teman-teman, misalnya kalian bikin konten tuh tahun 2016 gitu kan, kalian bisa angkat lagi gitu nanti di 2020 gitu. Ibaratnya kalian repost lagi kan nggak apa-apa, kan konten kalian sendiri, bukan konten orang gitu kan. Bisa kok kayak gitu. Kalau misalnya masih relate ya problemnya atau trennya, itu boleh kayak gitu. Jadi ya jangan sedih lah. Tapi karena kita juga apa ya, belajar, apalagi kita sebagai leader,
kan kita belajar gitu ya. Nah sekarang pun kita belajar gitu, ibaratnya bedanya leader dengan bukan yang non leader gitu ya, ketika dia bikin konten dia punya strategi. Karena pentingnya leader adalah bedanya ya, dia punya strategi, dia punya ilmu, dia teredukasi. Itulah kenapa dia bisa grow lebih cepat kayak gitu. Contohnya ya, misalnya kita bukan impact circle itu sendiri gitu kan, ibaratnya walaupun kita berdirinya kurang lebih 1 tahun, dengan teredukasi dengan baik, dengan strategi yang baik, kita bisa grow lebih lebih cepat loh dari organisasi yang lain, ibaratnya baru gitu. Apalagi kita organisasi daerah ya, ibaratnya bukan nasional, itu udah besar kayak gitu. Jadi ilmu tuh penting kayak gitu. Jadi jangan bilang kayak aduh teori aja gitu, langsung praktik aja. Nggak gitu juga sih, teori itu penting gitu sebagai landasannya, praktik itu penting banget kayak gitu. Tanpa teori praktik tanpa teori ya sama aja kayak gitu ya. Jadi dimanfaatkan nih ilmu-ilmu dari diajarin Kak Syafa kayak gitu di hari ini, coba diterapin kayak gitu. Misalnya kan YouTube gitu kan, coba kan bikin jadwalnya, misalnya tiap hari ini apa, bulan ini apa gitu, penting. Jadi ini konten pilar dan segala macamnya bukan cuma bermanfaat untuk di Instagram atau microblog doang ya, tapi di YouTube juga bisa, podcast juga bisa, blog juga bisa, rata-rata kayak gitu bikinnya. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman, udah jam 9. Wah, keren banget. Oh, Dimas pengen bertanya, silakan. Oke, terima kasih Kak Chandra, terima kasih Kak Syafa. Nah, jadi aku mau nanya juga nih Kak Syafa. Mungkin gini ya, di awal-awal Kak Syafa bikin konten gitu, pastinya Kak Syafa harus siap dikritik gitu ya. Oh, kayak gini kontennya tuh. Nah, di situ Kak Syafa pernah ngerasa takut nggak gitu Kak, dikritik orang lain gitu. Nah, terus atau Kak Syafa punya saran nggak, gimana tips gitu ya, tips gimana sih supaya kita tuh nggak takut gitu dikritik, atau kita tuh bisa menerima gitu dikritikan dari orang lain. Terima kasih. Terima kasih Dimas. Langsung aja jawab ya Kak. Oke, langsung aja. Keren. Oke. Itu sebenarnya ke diri kita sendiri sih, dari mindset kita sendiri. Kita harus mikir kalau kritik yang disampaikan sama orang lain itu supaya karya yang kita hasilkan itu lebih baik gitu. Jadi jangan anggap kritik itu sebagai ajang buat menjatuhkan karya kita, tapi pikirkan bahwa kritik itu mungkin dari karya yang kita buat itu ada hal-hal yang luput dari penglihatan kita. Misal kita udah buat konten menarik nih, kita udah buat desain yang menarik, terus ketika kita minta koreksi sama teman gitu ya, atau sama leadernya tim markom misalnya gitu, terus dia ngasih saran, ngasih kritik gitu, ini kayaknya nggak sesuai sama brand filter yang kita gunakan, atau mungkin ada beberapa tipe di tulisannya gitu. Jadi mungkin kritik itu hasil dari ketidaktelitian kita juga. Jadi jangan takut buat kritik, karena kritik itu bisa memperbaiki karya kita selanjutnya. Kalau misalnya kita nggak dikritik, kita menganggap karya kita udah paling benar gitu. Padahal ada yang salah di situ, dan keterusan, nah itu jadi bahaya. Itu sih jawabannya. Oke, keren banget. Keren juga pertanyaannya ya kan. Sebenarnya aku juga bahas kemarin ya tentang personality seorang kreator atau desainer. Salah satunya adalah kan harus bisa mau dikritik. Aku pernah cerita juga kan, ketika aku bikin desain, aku bikin tuh kayak udah bagus banget. Karena apa ya? Biasanya masalah-masalah untuk anak-anak yang perfeksionis adalah dia tumbuh di orang-orang yang penuh kritik, terus dia nggak mau dikritik. Itu salah satunya kayak gitu. Jadi kan juga harus belajar untuk nerima hal itu kayak gitu. Karena kan kita bikin konten kan untuk orang lain gitu kan, bukan untuk konsumsi pribadi kan kayak gitu. Jadi kan berempati, terus menerima kritikan itu penting banget teman-teman. Karena ada beberapa kayak kemarin dia tuh kayak gak suka dikritik, terus kayak udah dikirimnya aja kayak gitu, ada kayak gitu. Tapi ya belajar sih ya kayak gitu. Untuk hal ini memang mudah untuk diucapkan kayak ya jadiin aja sebagai pelajaran gitu kan, tapi praktiknya agak susah. Coba pelan-pelan aja kayak gitu, coba tarik nafas, keluarkan, atau coba dengan orang-orang yang ibaratnya kalian siap untuk mendengarkannya dan dia bisa mengkritik dengan baik gitu. Jadi misalnya kan lagi belajar untuk menerima kritikan dari orang lain gitu, jadi coba, karena penting juga
untuk bertanya pada ahlinya. Jadi jangan, ibaratnya dia nggak tahu tentang desain, nggak tahu tentang konten, terus kayak yang tanya. Ibaratnya dia akan mengkritik sesuai dengan pengetahuan dia kan, skill dia. Takutnya ya rendah gitu atau makin jelek jadinya. Jadi penting juga itu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ada lagi pengen bertanya? Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Berbicara tentang kritik, apakah semua kritik harus kita dengarkan? Nah, gimana Syafa? Ini dari Arya. Arya ini siapa sih? Ya pernah aku punya Arya, Impact Circle punya Arya namanya. Syafa ya Arya ya? Iqbal ya. Ya Allah, Iqbal. oke Iqbal. Wah, kayak imposter gitu ya. Oke, keren. Oke, gimana Ya. Syafa? Apa harus didengarkan semuanya? Wis. Kalau Safa sih dari kritik itu terbuka, siapapun silakan ngasih kritik, cuman nanti difilter kira-kira kritik mereka tuh relevan gak sih sama konteks masalah yang kita angkat gitu. Jadi menurut Safa silahkan semua orang bisa kritik Safa, cuman nanti Safa cek lagi kira-kira kritiknya itu nyambung gak sih sama karya yang Safa buat, atau mereka kritik cuman karena nggak suka sama Safa gitu, sama pribadinya Safa gitu. Nah kayak gitu kan beda ya. Jadi silahkan kritik, tapi pastikan sesuai dengan konteks itu sih. Oke, keren. Benar kata Syafa gitu kan. Jadi harus dipilah-pilih kan. Aku pernah baca sebuah pepatah, sebuah saran katanya kayak gini. Orang yang nggak mau menerima kritikan tuh orang yang sombong gitu. Tapi orang yang menerima semua kritikan itu orang yang bodoh. Ibaratnya kita harus gini ya, dengan mendengarkan kita udah menghormati dia. Tapi bukan berarti kita harus laksanain gitu kan. Jadi ya dengerin aja gitu. Dengan itu kita menghormati dia, bukan malah kayak nggak mau dengar gitu, enggak gitu. Tapi dengerin aja. Tapi masalah melakukan atau tidaknya itu urusan kamu gitu. Sama ketika kita mentoring ya, aku bisa memberikan saran A, B, C, D, dan E gitu kan. Tapi pada akhirnya keputusan adalah kalian sendiri gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi sama dengan saranku gitu atau kritikan ya. Jadi sesuaikan lagi gitu. Oke. Keren. Wah, gak terasa ya udah 1,5 jam bahkan lebat kayak gitu. Sesinya keren banget. Terima kasih teman-teman yang masih semangat. Anak-anak Impactor dan KM Pontianak. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Mungkin Syafa ada kata-kata terakhir atau gimana di penutupnya? Singkat aja sih, karena ilmu digital marketing apalagi content writing itu dinamis, jadi teman-teman jangan berhenti untuk ilmu, apalagi nggak ada jurusan khusus yang bahas tentang ini. Jadi teman-teman, ilmu itu luas banget, silahkan cari di Instagram, di Google, di YouTube, ilmu tentang content writing ini. Kalau misalnya ada waktu, Kak Chandra boleh kita main menti lagi? Boleh. Oke. Slide terakhir tadi apa ya? Gak jadi? Slide terakhir tuh tentang itu sih kesimpulan. Oh, kesimpulan. Oke, kita buka Menti lagi ya teman-teman, menti.com. Yang tadi nanti kita bakalan kodenya mungkin bisa dikirim di nanti kan share screen ya. Coba share screen. Bentar. Oke. Wah, seru ya kelas hari ini. BTW teman-teman, nanti habis ini kita bakalan presensi ya di akhirnya. Seperti biasa kayak gitu. Jadi jangan lupa presensi. Yang kemarin juga ada beberapa yang nggak presensi. Padahal hadirnya 40 lebih. Tapi presensinya 39 gitu. Ini simpel aja pertanyaannya. 3 kata untuk mendeskripsikan kegiatan hari ini. Okay. Kodenya sama dengan yang tadi sebenarnya. Oke. Buka menti.com ya kayak yang tadi teman-teman. 26098292. Oke, enter. Kirim ke Arya. Cepet banget ya. Menambah pengetahuan, seru, keren. Oke. Ayo yang lain. Daging semua, habis daging semua katanya. Daging semua. Tulang juga enak kok sebenarnya. Insightful, amazing. Keren. Bisa dicerna lah ya tadi ya. Atau mungkin kecepatan lah ngomong sama.
Cuan. Wawasan. Amazing. Keren. Oke. Ditunggu ya teman-teman, nanti kan kita ada bikin konten juga ya nanti di setelah simulasi Canva. Jadi kita lihat apakah ilmunya diterapkan atau enggak gitu. Wish. Apa cuan mana? Cuan. Oh, cuan. Helpful, best. Oke, a good way to finish safe. Oh, cool. Oh Oh iya iya, ya. ini September akhir ya. Oke, at least kan di akhir-akhir September ada sesuatu yang bermanfaat. Keren banget, asik banget, menarik. Apa mungkin ini course pertamanya gitu tentang content writing? Mungkin kayak mereka nggak pernah deh. Aku aja dapatnya ya karena intern gitu ya, atau di ISEC biasanya. Ya. Karena ya biasanya Diamanahkan. ya biasanya organisasi kan biasanya bikin gitu aja gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya organisasi yang besar yang udah terbrand baik, dia pasti ngajarin ini kayak gitu. Iya. Kelihatan sih sebenarnya dari kontennya Iya. atau dari Insta. Jadi kayaknya teman-teman salah satu biasanya bisa jadikan tolok ukur organisasi itu ibaratnya matang atau enggak, ibaratnya ke arah matang atau berkembang atau enggak, itu salah satunya adalah dengan media sosial dia sendiri gitu. Ibaratnya coba kalian lihat, aku suka banget melihat media sosial orang-orang yang organisasi besar gitu. Aku swipe down gitu ke bawah, pasti ada perubahan gitu. Dari yang kayak kemarin aku pernah nengok Power Ranger, awal-awalnya kayak ya konten-konten yang ibaratnya apa ya, kita biasa gitu, ibaratnya kayak foto-foto itu pun buram, tapi kan ketika dia berkembang scale up, dia akan jadi bagus kontennya. Jadi salah satu tanda kalau organisasi itu scale up kayak gitu atau level up gitu ya, kayak gitu penting. Jadi kan itu kan brand gitu kan, brand ibaratnya muka dari organisasi kayak gitu. Sebelum masuk ke operasi dan segala macamnya kayak gitu. Wow, banyak ya membuat teori konspirasi. Nah, bahwa can't wait for the next course. Oke, ditunggu ya itu. Next course kayaknya teman-teman lagi yang ngisi ini, soalnya udah punya dasarnya ini. Iya. Gitu. Boleh jadi nanti kalian yang gantiin Syafa untuk tahun depan gitu kan. Karena kan penting untuk apa ya? Cycle-nya gitu ya. Jadi kita ya nonton gitu aja. Kami jadi penontonnya atau kami lihat-lihat aja gitu. Kalian yang edukasi. Oke. Oke. Kayaknya cukup deh ya Kak. Di kemalaman. Oke. Kayaknya sudah cukup. Syafa, ada lagi tambahan? Cukup dah. Oke, kita foto-foto dulu ya. Coba hidupin kameranya teman-teman. Kita foto, beri senyum terbaik. Walaupun online gitu ya. Tapi ini salah satu kelebihan dari Impact Circle sih gitu kan. Walaupun kita nggak bisa ketemu, kita bisa online gitu. Ibaratnya di daerah loh gitu. Karena apa ya? Ini juga kita dapat pujian juga dari tim nasional pusat Kemenpora loh, gitu. Ibaratnya sebagai anak daerah, kita udah bisa ngelakuin hal ini gitu, online gitu. Ibaratnya keterbatasan sinyal dan segala macam, device segala macam, tapi kita bisa usahain. That's cool gitu ya. Oke, semuanya bisa hidupin. Fatih, kemana nih Fatih nih? Rizky, Nurul, Olin. Oke, tertarik nggak nih jadi konten kreator teman-teman? Tertarik. Diam gitu. Tapi nanti anak Markom, departemen Markom bakal biasanya buka ini nih untuk konten kontributor, karena kan di Markom baru 2 orang kan kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi kan bisa langsung jadi kontributor dan kontennya bisa dipost di Impact Circle School. Gitu. Itu bisa jadi ini loh, bisa jadi portofolio sebenarnya.
Tapi ini mungkin siapa nanti bisa diingin kayaknya apa ya di konten itu biasanya tirtoid. Kalau tirtoid itu biasanya di bawah atau di akhir foto gitu, itu dia memberikan apa ya, kayak bukan penghargaan ya, sejenis penghargaan lah gitu ya. Jadi dia akan tulis siapa konten kreatornya, siapa content writer, siapa desainer gitu. Jadi ibaratnya sebagai apresiasi ke mereka. Jadi kan kalau bagus kan mungkin mereka bisa di apa ya, direkomendasikan gitu kan di sesuatu, atau misalnya mereka pengen daftar sesuatu kan bisa jadiin itu sebagai portofolio. Oh ini loh desain yang pernah aku bikin gitu, ke intern, atau misalnya kalian pengen daftar exchange pertukaran pelajar atau scholarship itu bisa kayak gitu kan, ada bukti gitu kalian pernah bikin. Oke, kita foto ya, 1 2 3, 1 2 3. Oke bentar, oke lagi, 1 2 3, 1 2 3. Bentar, tahan bentar. Oke, 1 2 3, 3. Oke, keren. Ini dia lagi di mana, di mobil kah? Oke, kita presensi dulu ya, jangan lagi kemana-mana. Bentar ya, nanti dikirim di chat. Jangan lupa diisi ya, nanti kita bakal kalian bakal kita bikinin sertifikatnya untuk yang lolos sih. Jadi kelasnya bisa gak lolos juga ya teman-teman. Kalau misalnya kayak gak lolos, kalian harus ikut tahun depan lagi kalau misalnya bisa gitu. Jadi sertifikatnya bisa kalian gunain untuk ya mungkin berguna. Kayaknya bisa berguna suatu saat pasti. Tapi untuk apa nggak tahu. Tergantung kalian mau untuk apa. Ini ya udah dikirim di linknya kayak gitu. Oke, diisi dulu ya. Aku tunggu sampai 5 menit lah. Gampang kok isinya kayak kemarin. Udah, isi dulu ya. Oke, aku tunggu. Oke, sambil tunggu, Syafa ada tambahan lagi atau dari Nida untuk sesi berikutnya harus siapin apa kayak gitu? Karena sesi berikutnya kita bakalan langsung bikin Canva simulasi. Jadi si Nida bakalan simulasi untuk Canva-nya gitu. Mungkin beberapa dari teman udah ini ya, udah pernah apa namanya bikin di Canva gitu kan. Tapi kan mungkin pakai template atau kayak gimana, atau masih ibaratnya belum terbranding dengan baik, atau misalnya masih ya dasar kayak gitu. Nah, nanti mungkin Ida bisa ajarkan yang lebih advance lah gitu ya, tapi tetap eye catching gitu. Kalau aku pribadi suka desain tuh yang ini sih, simple gitu. Kalau siapa gimana? Ya sama sih, yang penting jangan sampai rame aja tulisannya di situ. Iya kayak gitu, itu penting juga karena di awal-awal aku kayak gitu juga kan, karena nggak tahu gitu kan, Ya, semua dimasukin kayak gitu kan, apalagi perintil-perintilannya, simbol yang nggak penting kayak gitu kan, aduh kayak gitu. Biasanya kalau misalnya ini juga ya teman-teman, eh, kalau kalian udah terbiasa desain, coba kalian lihat desain kalian yang beberapa tahun lalu gitu. Kalau kalian ketawa terus kayak malu, berarti sebenarnya kalian berhasil loh sebenarnya berubah gitu. Aku kayak gitu misalnya aku nengok, jangankan desain ya, ketika aku ngertiin bahasa Inggris ya kayak gitu, atau bikin speech atau bikin esai, aku buka yang aku SMA gitu kan, atau yang aku dulu gitu kan, ih malu nengoknya tuh. Malu banget gitu rasanya, tapi aku tuh pede waktu itu. Oke. Gitu. Itulah kita. Berarti tandanya kita berkembang. Beda dengan anak yang ibaratnya mungkin kan nggak mau coba, terus kan susah untuk ngebandingin diri kalian yang lama dengan diri kalian yang baru. Gitu. Itulah proses belajar. Oke. BTW yang belum isi untuk Microsoft Class risetnya jangan lupa ya teman-teman. Kayak gitu. Soalnya kita pengen ngajuin nih ke dinas gitu tentang hal ini gitu kan. Ibaratnya yang aku lihat ya, permasalahannya adalah kalian tuh di sekolah itu pelajaran TIK-nya tuh dihapuskan gitu kan. Sementara kalian tuh belum ahli dalam komputer gitu. Aku biasanya nengok anak-anak SMA gitu kan. Ketika aku bantu mereka tuh kayak ngetik tuh kaku sekali gitu. Bahkan
apa ya, ngegeser pointer aja kaku gitu. Itu kelihatan banget gitu. Wah, kayak gitu itu masalah sebenarnya kan. Jadi di situ kami pengen menyelesaikannya kayak gitu. Rencananya kita pengen kerjasama sih dengan institusi tertentu gitu, atau sekolah gitu kan. Sekolah kan biasanya punya komputer tuh gitu, jadi kita bisa pakai langsung gitu, ibaratnya praktik tanpa online gini kayak gitu, kayak gitu. Terus kita pengen kerjasama dengan dinas gitu, ibaratnya biar sertifikatnya tuh ibaratnya tuh lebih legal lah gitu ya, jadi enak. Karena kan apa ya, dunia hal Microsoft Word dan Excel itu kayak udah wajib gitu loh sebenarnya ya gitu. Tapi banyak banget yang belum tahu, atau kayak nganggapnya sudah tahu. Ada yang kayak gitu loh, ada kayak yang menganggap kayak udah tahu banget kok gitu ya. Microsoft Word kayak ngetik-ngetik doang, sebenarnya nggak kayak gitu ya. Di Microsoft Word tuh nggak cuma kayak gitu, kita bisa bikin citasi, kita bisa bikin apa namanya, layout, kita bisa bikin daftar pustaka, kita bisa bikin banyak hal gitu. Apalagi Excel tuh bukan cuma kayak bikin table atau kayak Zoom, no gitu, tapi itu Excel tuh sangat banyak banget digunakan kayak gitu. Misalnya untuk apa ya, aplikasi-aplikasi misalnya akuntansi itu kayak gitu, atau misalnya VLOOKUP gitu, pasti kayak gitu. Kebanyakan belum tahu kayak gitu, bahkan rumus fungsi pun kebanyakan belum tahu kayak gitu, padahal penting banget kayak gitu. Atau mau bikin format data checklist itu masih banyak yang belum tahu kayak gitu. Jadi diisi ya teman-teman, soalnya semakin banyak data yang terkumpul berarti kan terpercaya kayak gitu, bahwa data itu bisa digunakan. Ibaratnya ketika kami berbicara ke pihak tertentu bisa dipercaya kayak gitu ya. Oke, udah 5 menit ya. Oke, berarti udah selesai. Gak ada tambahan dari yang lain. Nida kayaknya gak ada tambahan juga. Terima kasih untuk teman-teman. Atau dari kalian ada tambahan? Ada yang pengen bertanya, pengen ngomong? Nggak ada? Atau udah capek ilmunya kayak gitu? Dicatat nggak ya tadi tuh? Kayak gitu. Oke, kalau nggak ada lagi, terima kasih teman-teman untuk waktunya, dan terima kasih juga untuk Syafa udah nyediain waktunya untuk kali ini. Nida bilang nih, mungkin mereka yang belum ada akun Canva buat dulu ya. Nah, sebenarnya kalian tinggal login aja pakai Google, bisa juga Google Gmail maksudnya ya, itu juga bisa kayak gitu. Kalau nggak ada laptop pakai HP juga bisa ya teman-teman kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Syafa yang udah nyediain waktunya. Jadi waktu bukan hanya untuk hari ini aja ya, pastinya kita jadi speaker kan, aku juga pernah kayak gitu kan. Kita harus siapin materinya, itu sangat sulit sekali gitu, pusing kayak gitu. Bikin materi itu terus nanti dituangkan dalam bentuk visual, terus gimana menyampaikannya lagi kayak gitu, ini orang paham atau enggak kayak gitu kan. Itu sulit banget teman-teman. Itulah kenapa penting untuk menghargai speaker gitu atau mentor ya di sini di Impact Circle, karena mereka meluangkan waktu tuh bukan cuma sekarang 2 jam ini, tapi mungkin 12 jam sebelumnya, 24 jam kayak gitu, mikirin itu terus kayak gitu, cek risetnya kayak gitu. Jadi hargai ilmunya, hargai usahanya dengan cara mendengarkannya, dengan cara hadir kayak gitu ya, terutama pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk Syafa dan teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum mengakhiri ini kita doa dulu ya, semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di hari selanjutnya. Pertemuan selanjutnya ya dengan Kak Nida. Oke, bye-bye semuanya. Thank you. Bye. Kayak gitu. Ditunggu ya recycling. Kayak gitu. Bye gitu. Jangan jerah ya gitu. Seru loh kegiatannya. Seru loh. Oke, aku live ya. Aku end. Thank you. Semoga ilmu yang bermanfaat.